karena tidak ada isu lagi untuk bisnis, kami ingin mengembangkan lagi. Kita pindah ke keynote lagi ya. Ini yang baru. Belum di-share, Mas? Belum di-share? Ya. Ini sudah ya? Ya, oke. Nah, ini yang baru. Ini yang baru. Namanya tumpeng tren. Setelah ada tumpeng menoreh, kami akan kembangkan bisnisnya ke bidang yang lain. Iya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan bikin kereta monorail untuk masuk ke wilayah. Ini kayak di Skotlandia ini. Wah, saya belum pernah ke sana, Pak. Cuman keretanya asli. Kalau ini kereta ini ya. Oke. Ya, ini monorail. Gimana monorail ini mengantarkan kita semuanya ke beberapa spot, gitu, seperti playground, seperti ada mini zoo, gitu, ada kebun, juga ada kebun teh, ada kebun nanti kita bikin kebun anggur, ada juga bukit misis, ada juga bukit patung, gitu. Kereta ini akan mengkonekkan semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, jika tertarik untuk mendengarkan detailnya, nanti mungkin dari Santara akan membuatkan pertemuan Zoom lagi untuk kita membahas lebih detail tentang presentasi tumpeng tren. Gitu. Ya. Oke, menarik sekali Mas Erik Sukamti. Ini saya jadi tertarik mau ke sana gitu ya. Saya belum pernah lihat itu, jadi pengen ke sana. Tapi tadi kan sudah berjalan gitu ya. Bahkan untuk PPKM level 4 pun sudah bisa jual berapa tadi itu? 9.000, kemudian malah naik lagi 10.500 tiket gitu ya. Artinya sebenarnya ini kan sudah berkembang gitu. Biasanya pengusaha itu ya, kalau sudah jalan dia nggak mau go public, ngapain gitu ya? Sharing hak kepada go public. Ya udah dijalani sendiri, bootstrapping aja gitu. Sama dengan orang-orang di bursa itu kalau untung gede malah go private, malahan buyback gitu, ngapain kan gitu, mendingan begitu daripada diribetin banyak orang gitu kan ya, go private aja kalau untung gitu ya. Jadi ini kenapa kok tiba-tiba mau cari dana di publik gitu ya, apa kira-kira visinya gitu? Iya, alasannya dua. Yang pertama, saya itu punya prinsip kalau mau open investment itu sebisa mungkin usahamu harus tidak butuh investor lagi. Itu baru titik paling aman. Karena kamu punya valuasi yang besar, itu yang pertama. Kedua, punya bergen yang gede. Yang kedua, yang Bapak nggak mungkin bisa ngelak lagi. Karena ini alasannya. Saya share screen lagi. Ini alasan paling penting ya. Alasan paling penting kenapa harus open investment. Slide-nya saya... Nah, karena saya butuh percepatan yang super cepat. Masalah momentum ini ya. Momentum ya. Begini. Jadi, yang tadi saya presentasikan tentang tumpeng monorail dengan kecepatan ekonominya yang sangat pesat, penjualan tiket kondisi PPKM level 3 ya, yang di sekarang ya. Level 3 kita bisa menjual tiket 10.000 sekian. Itu dengan kondisi selain pandemi, tapi juga kondisi jalan yang hanya kalian lihat, ini jalannya ya. Ini jalan menuju tumpeng monorail nih. Apa itu, makadam ya? Makadam atau beton? Sudah aspal, cuman hanya 1,5 mobil. Itu kalau dilihat mobilnya udah minggir. Oh, iya. Nah, jadi setiap weekend kami harus bekerja sama dengan desa untuk buka tutup traffic, Pak. Oke. Kalau Sabtu Minggu itu harus diatur, karena kalau enggak, itu udah. Selain macet juga banyak mobil kejeblos ke pinggir itu susah. Mengingat jalannya kan naik turun gitu. Ini surprise-nya, confirm start Januari akan dilebarkan 10 meter. Gitu. Okay. Melalui program bedah menoreh. Iya. Nah, pelebaran jalan 10 meter ini yang mengharuskan saya harus punya percepatan dalam membangun, mengingat tadi zonanya kan banyak. Itu bukan tumpeng monorail, tapi juga ada tumpeng tren, ada playground, ada mini zoo, ada bukit patung dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin saya kerjakan sendiri, gitu. Untuk mengejar percepatan yang bahkan
kenapa? Jadi nanti googling ya tentang program bedah menoreh. Program bedah menoreh itu adalah program pemerintah untuk membuat jalan dari bandara menuju Borobudur. Ingat ya, Borobudur itu salah satu dari 5 destinasi prioritas, super prioritas Indonesia. Jadi adanya program bedah menoreh ini membuatkan jalan besar untuk akses dari bandara menuju ke Borobudur. Nah, kenapa program itu dipercepat? Januari harus jalan karena ini. Jadi ada namanya BOB, Badan Otoritas Borobudur, kalau Bapak pernah dengar ya. Itu penunjukan langsung dari Presiden untuk membuat Borobudur itu kawasan wisatanya tidak hanya di Borobudurnya, tapi juga berkembang ke radius 10 kilo dari Borobudur. Nah, pusat fokus mereka adalah namanya di kawasan Borobudur, di Borobudur Highland, itu lokasinya 700 meter dari lokasi kita. Jadi mereka bikin di lahan perhutani. Kalau dilihat itu yang di pojok saya lingkarin, mereka akan bikin hotel, resort dengan kapasitas 1.000 kamar. Kebayang nggak? Jadi akan ada kota di sana. Semua infrastruktur akan diperbaiki di sana dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana saya harus bisa dengan cepat memikirkan membuat magnet sebisa mungkin. Nah, yang terakhir, Kulon Progo kebagian 3 exit tol Jogja Solo. Nah, bagaimana dampaknya diharapkan ke pintu keluar tol tersebut mendorong roda perekonomian di Kulon Progo. Kurang lebih seperti itu. Dan surprise-nya lagi, salah satu exit tolnya adalah Kali Bawang. Kali Bawang itu benar-benar tepat di desa bawah kami. Begitu, Bapak. Jadi nggak perlu keluar Kartosuro ke Jogja dulu, nggak perlu ya? Sudah nggak perlu lagi nanti. Iya, langsung Kulon Progo gitu ya. Langsung jadi gitu ya. Percepatannya sangat cepat gitu. Jalan digedein 10 meter, itu sudah bisa dipastikan semua yang saya presentasikan tentang tumpeng menoreh dengan segala statistiknya, itu akan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Gitu. Apalagi dibantu dengan Badan Otoritas Borobudur yang memang ditargetkan untuk membangun semua master plan yang sudah diagendakan di area kami. Mas Erik, kalau boleh tahu Mas, itu sekarang tanah yang ditempatin, yang terutama tumpeng menoreh tadi itu milik siapa sebenarnya? Kalau tanah tumpeng menoreh itu adalah lahan kerjasama kami. Jadi beberapa juga tanah saya pribadi, ada juga lahan parkir, jalan itu adalah milik warga. Jadi saya membuat perjanjian untuk profit sharing selama 25 tahun. Gitu. Oh, 25 tahun, ada kontraknya 25 tahun ya? Oke. Ya. Tapi lahan untuk yang intinya seperti restoran tumpeng menoreh tadi itu atau tempat komplek tadi itu miliknya Mas Erik? Kalau itu milik saya pribadi. Milik pribadi ya? Support sistemnya yang nanti kita akan bekerja sama dan memang sudah terjadi. Sudah terjadi ya? Oke. Bahkan ini yang terbaru, yang terbaru perhutani juga mengajak kerjasama untuk memanfaatkan lahannya. Jadi kalau jadi ini tumpeng train itu nanti akan ada banyak trip gitu. Selain trip yang tadi saya presentasikan, itu bisa diekspand lagi. Jadi mereka pengunjung akan memilih tripnya, long trip atau short trip itu ada. Long tripnya kita akan melalui jalur perhutani. Gitu. Bagus sekali. Oke, saya serahkan ke Mas Fernando ini. Ini mungkin sudah banyak pertanyaan ini. Silakan Mas Fernando kalau ada pertanyaan ke Mas Erik, silakan. Tadi kalau saya lihat itu presentasinya cukup bagus. Sudah tuh model bisnisnya bagus. Cuman yang coba dicek ulang bagian tanah yang tadi Bapak bilang itu sangat krusial di situ. Jadi kalau di bisnis itu yang tempat bangunan utama dalam bisnis itu adalah hak SHM, milik sendiri, milik perusahaan, itu bagus, prospeknya akan bagus. Tapi kalau itu sharing atau itu masih milik warga atau milik negara, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Soalnya kalau misalnya tanah itu diambil alih oleh negara atau warga setempat, otomatis bisnis ini akan goyang pasti. Nah itu perlu dicek ulang biar saya ulangi lagi ya. Tempat wisata yang kita bangun itu ada di lokasi tanah saya pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua,
pun lahan yang diajak kerjasama itu kontraknya 25 tahun. Kalau Bapak tidak percaya itu kan berarti Bapak tidak percaya dengan adanya materai dalam sebuah surat perjanjian. Begitu. Dan saya rasa jangankan 25 tahun, tahun depan udah BEP kok. Kok nunggu 25 tahun? Kan kalau dihitung-hitung tadi juga udah BEP. Ya, ya. Ya memang selalu ada kelemahan ya, tapi saya berani memilih untuk berkembang bersama masyarakat. Ya, oke. Ada lagi Mas Fernando? Pertanyaan? Silakan. Sepertinya belum sih. Belum ya. Ya, Mungkin belum. saya aja nanya ini. Ya, kalau saya nanyanya kan ini apa netral jadi bebas nanyanya. Jadi Mas sekarang ini omsetnya berapa sih? Udah gitu aja langsung aja. Omsetnya berapa per bulan? Udah langsung. Saya nggak malu-malu kalau nanya. Sebenarnya kan sudah saya kasih bocoran tadi. Iya. Ya, sudah saya kasih bocoran dalam PPKM level 3 sekarang di daerah kami. Bulan September ini kan masih ada seminggu lagi ya. Jadi efektif terhitung 3 minggu kami sudah menjual 10.000 sekian tadi tiket. Ya. Jadi di luar makanan ya, hanya tiket saja. Nah, itu ditambah dengan makanan berapa? Detailnya statistik nanti akan saya open ketika kita ada meeting. Oh iya. Ini masih rahasia. Tapi minimum itu 50.000 kali 10.000 berapa tadi itu ya? Itu minimum ya? Ya. Oke. Jadi kira-kira tahun depan tadi sempat dibocorkan sedikit udah BEP tahun depan. Insya Allah sih nggak nyampe tahun depan, Pak. Harusnya. Nggak nyampe tahun depan ya? Oke. Jadi kira-kira awal-awal tahun depan atau akhir tahun ini udah BEP, selebihnya itu tinggal keuntungan gitu ya? Iya, kami itu kan baru buka 4 bulan ya. Iya. 4 bulan. Jadi ya sangat cepat sekali menurut saya. Ya, Mas tadi itu kan ada restoran, ada kereta api, kemudian ada semacam pelebaran jalan dan apa tambahan-tambahan apa namanya zoo ya. Nah, itu semua di bawah satu PT. Di bawah satu usaha BUMDes namanya. Itu yang tumpeng menoreh. Tapi untuk pengembangan tumpeng train yang lain, saya pengen berkembang dengan PT. Karena saya mulai melibatkan orang lain masuk. Oh, jadi sebentar, ini yang bentuk PT itu nanti meliputi apa bisnisnya? PT itu meliputi tumpeng train aja. Tumpeng train saja. Ya. Oh, jadi yang dibuat ke publik itu untuk tumpeng train saja. Tumpeng train aja. Tapi di dalam tumpeng train itu kan ada konten. Jadi perjalanan tumpeng train selama 1 jam itu banyak konten seperti playground, ada juga mini zoo, ada juga bukit dan glamping dan lain-lain sebagainya itu dalam satu rangkaian. Dalam satu ekosistem untuk apa namanya trip train tadi ya, apa namanya tumpeng train tadi ya, dalam satu ekosistem ya, jadi satu ya. Oh, oke. Ya. Terus kira-kira perkiraan kalau misalnya nih hari ini full funded gitu, berapa lama itu bisa terrealisasi? Kami sih sebenarnya sudah agendakan ada funding maupun tidak, kami tetap jalan dan targetnya Januari sudah mulai beroperasi. Oh, Januari ini sudah mulai beroperasi? Targetnya Januari sudah harus beroperasi. Ada investor ataupun tidak? Ya, seperti yang sudah kan kami selalu sendiri. Oh gitu ya. Jadi sudah punya cadangan lah kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya open ke publik ini supaya bersama-sama membangun lah pariwisata gitu kira-kira ya. Supaya lebih cepat, supaya ada terjadi percepatan. Karena dengan alasan yang tadi saya sebutkan, percepatannya harus kenceng karena menyambut jalan yang besar. Itu kami bingung. Parkir aja jadi bingung kalau jalan diperbesar begitu, pengunjung melonjak 10 kali lipat, kita sudah bingung kalau tidak ada wahana baru. Kalau tidak ada magnet baru. Jangankan cuman itu baru jalan loh ya, belum lagi proyek-proyek BUB dengan membangun 1.000 kamar kan nggak mungkin dia membangun usaha di situ nggak promo. Iya. Ya kan? Dia membangun 1.000 kamar itu kan pasti ada alasan kenapa, itu pasti prospek. Karena mungkin ada salah satunya ada tumpeng menoreh, ada salah duanya mungkin ada Borobudur, mungkin ada kebun teh dan lain sebagainya. Pasti ada perhitungan yang sangat cerdas. Itu di bawah kepemimpinan Pak Sandiaga Uno. Iya.
Jadi itu tadi jalannya yang mau diperlebar 10 meter tadi itu jalan umum atau jalan khusus ke Tumpeng Menoreh? Itu jalan kabupaten, Pak. Tapi seakan-akan untuk Tumpeng Menoreh, kenapa? Karena yang dibesarkan itu Januari itu dari Plono sampai ke ujung Tumpeng Menoreh saja. Saya nggak tahu kenapa. Oh, gitu. Jadi itu jalan kabupaten, tapi seolah-olah hanya menuju ke Tumpeng Menoreh saja gitu, eksklusif lah. Gitu. Mungkin saya banyak beruntungnya di situ, Pak. Iya. Ini kalau dari perspektif investor nih, misalnya saya juga kebetulan invest di beberapa tempat gitu ya. Kalau misalnya ada permintaan, bagaimana kalau PT ini bukan hanya sebagai di Tumpeng Train saja, tolong dong juga dimasukkan bisnisnya yang Tumpeng Menoreh tadi itu yang transaksi itu bisa nggak kira-kira? Kan itu yang sudah menghasilkan kan itu. Engine cash-nya di situ gitu. Betul. Misalnya ini contoh ini. Iya. Pokoknya bisa tidak gitu. Kayaknya enggak deh, Pak. Oh gitu ya. Jadi agak beda bisnis. Kalau Tumpeng Menoreh, Anda ikut berinvestasi di Tumpeng Menoreh itu nggak ada scale up-nya. Ya, karena semuanya sudah terjadi dan maksimal. Justru kehadiran bapak-bapak semuanya itu seharusnya membuat bisnis baru di sekitaran Tumpeng Menoreh menjadi support system dan semuanya akan menjadi ekosistem yang baik, saling support, saling melengkapi, saling menjadi magnet satu sama lain. Tapi kalau bapak dekat Tumpeng Menoreh, lah alasannya apa? Jadi stuck gitu ya, kurang ini. Tapi kalau ada Tumpeng Train, kalau ada Tumpeng Train, itu sudah otomatis traffic Tumpeng Menoreh juga akan bertambah. Sebaliknya Tumpeng Train juga akan ada traffic yang kenceng, gitu. Jadi memang saling melengkapi satu sama lain. Ya. Ada bocoran, Mas Erik, kira-kira perkiraan pendanaan yang dibutuhkan berapa? Kurang lebih kalau boleh dibocorkan. Kalau enggak ya nanti aja. Nanti teman-teman harus ikut dalam. Ya nanti kita buka Zoom lagi. Ya kita buka Zoom lagi untuk mengundang investor lebih banyak gitu ya. Nanti saya juga ikut ngintip-ngintip sebagai investor, bukan sebagai santara gitu ya. Saya kan juga Mas Fernando harus ikut ini. Kenapa? Ya. Oh iya aktif. Mas Fernando ini aktif ya pasti. Ya aktif orangnya itu. Ya gitu. Oke, Mas Fernando ada pertanyaan tambahan, Mas? Kayaknya cukup lengkap. Jangan malu-malu nanya kayak saya tadi langsung nanya. Mau tanya konsep bisnis Tumpeng Train ini sama tidak dengan Tumpeng Menoreh? Sama, justru Tumpeng Train ini akan lebih marginnya lebih besar. Kalau Tumpeng Menoreh itu marginnya 80%. Saya berani pastikan nanti di presentasi saya berikutnya, Tumpeng Train ini bisa sampai 90% marginnya. Karena kita tidak produksi sama sekali, hanya membayar tenaga kerja, UMR. Gitu. Dan saya akan buka selama 24 jam operasional. Bisa kebayang ya? 24 jam. Di dalam Tumpeng Train itu ada playground. Jadi kamu boleh nggak naik kereta, tapi kalau anakmu nangis untuk masuk ke playground ya pasti kamu akan bayar tiket. Gitu. Oh, tempat wisata jadinya ya? Iya, ada juga mini zoo yang sebenarnya bukan mini zoo saya bilang. Itu peternakan berkedok zoo. Jadi kita siapkan hewan-hewan yang sebenarnya konsepnya ternak. Nanti pengunjung akan kita libatkan untuk ngasih makan berbayar sebagai hiburan. Ya, itu juga bisa dilakukan bisnis terpisah lah untuk gaji-gaji karyawan. Kalau kambingnya sudah gede kan bisa dijual. Enggak laku ya kita goreng. Jadi sate kelatak ya nanti. Iya. Oke Mas. Terus ada. Silakan Mas. Terus setelah dia melewati beberapa obstacle content, saya bilang, gitu, dia akan masuk ke sebuah bukit yang mungkin hampir saya belum pertemukan ini di Indonesia. Bahkan di presentasi saya itu, saya cari-cari gambar di Google itu nggak ketemu. Ilustrasinya ya, nggak ketemu. Nah, dalam satu bukit itu nanti akan ada konten yang luar biasa banget. Itu juga masih ranah kita, konten kita. Itu yang kita build juga. Di mana orang kalau masuk ke situ, yang dari jalan dan nggak harus naik train, itu mereka harus beli tiket lagi. Jadi hampir semuanya yang ada di gambar master
itu dulu. Terima kasih Mas Fernando. Terima kasih Mas Fernando, terima kasih Mas bisa Andi. Itu ini apa namanya untuk segera bisa kita melakukan listing ya. Terima kasih. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sukses. Terima kasih.